Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Januar Akbarudiat, saya dari kelas 23D, dan saya merupakan angkatan 23 dari kelas 4D. Nah, untuk ini merupakan resume praktikum pengenalan sistem operasi, spesifikasi komputer, dan perangkat keras. Untuk latar belakangnya, komputer modern bekerja melalui integrasi software, sistem operasi, dan hardware perangkat keras. Di sini kita belajar tentang sistem operasi dan hardware-nya perangkat keras. Untuk sistem operasi memungkinkan komunikasi antar pengguna dan perangkat, sementara perangkat keras menjalankan fungsi-fungsi utama sistem, memahami spesifikasi sistem, dan komponen fisiknya penting untuk mengoptimalkan kinerja komputer dan proses perakitan. Nah, untuk tujuan praktikum di sini ada empat. Yang pertama itu mengenal fungsi sistem operasi dan hubungannya dengan spesifikasi komputer. Setelah itu memahami penggunaan test manager untuk menganalisis performa sistem. Yang ketiga mengidentifikasi komponen perangkat keras secara langsung. Yang keempat itu melatih keterampilan perakitan komputer dan pemeriksaan BIOS. Nah, untuk sistem operasi dan spesifikasi komputer. Nah, ini spesifikasi laptop ini merupakan laptop saya yang bisa kita lihat di chat untuk Windows R, terus CMD, setelah itu kita tulis sistem info. Nah, keluar ini untuk spesifikasi laptop. Untuk modelnya ini ada Asus VivoBook dengan jenisnya dan prosesornya ada AMD 64 untuk 8 GHz 64 bit. Untuk RAM itu ada 7,5 GB, ada OS Windows-nya itu 11 Home, ada Wi-Fi-nya MediaTek Wi-Fi 6 DHCP aktif dengan IP-nya, virtualisasinya didukung, Hyper-V aktif, VBS belum diaktifkan. Nah, untuk penyimpanan virtualnya digunakan cukup besar 11 GB dari 14 GB. Nah, untuk kondisi sistem dari sebelumnya ini spesifikasi laptop yang saya itu untuk RAM-nya itu hampir penuh karena sistem pakai virtual memory secara aktif. Selanjutnya performanya stabil untuk tugas ringan, bisa untuk office dan browsing, dan startup kemungkinan lambat karena banyak aplikasi aktif. Selanjutnya perlu perawatan, matikan startup tidak penting, dan pertimbangkan untuk upgrade RAM. Untuk rekomendasinya nonaktifkan aplikasi tidak penting dari startup via Test Manager atau tab startup. Nah, selanjutnya tambahkan RAM jika memungkinkan, misalnya upgrade ke 16 GB untuk multitasking lebih nyaman. Dan selanjutnya aktifkan virtualization based security hanya jika butuh proteksi lanjutan atau kerja di lingkungan profesional. Nah, selanjutnya lakukan maintenance rutin seperti ya cleaning, storage, disable background apps, update OS dan driver. Nah, untuk selanjutnya ini ada pengenalan perangkat keras. Nah, perangkat keras adalah bagian fisik komputer seperti prosesor, RAM, motherboard yang berfungsi menjalankan perintah dari perangkat lunak. Semua komponen ini saling terhubung agar komponen bisa beroperasi. Nah, perangkat keras pada komputer pada saat kita melakukan praktikum, untuk motherboardnya ini menggunakan Amtron ZX1945 LM4 soket 478. Untuk prosesornya kita ini di sini menggunakan Intel Pentium 4 single core. Untuk RAM-nya ada DDR2 2 GB. Untuk selanjutnya PSU-nya, power supply-nya itu Power Logic Magnum 250 watt. Untuk peak-nya itu dia 500 watt. Storage-nya enggak tersedia. Untuk GPU-nya tidak ada mengandalkan VGA onboard. Untuk CD-ROM-nya itu masih tersedia dan berfungsi. Nah, setelah saya analisis dengan teman-teman saya untuk perangkat keras pada perakitan di praktikum itu, untuk spesifikasinya ini sangat terbatas. Prosesor Pentium 4, RAM DDR2 2 GB ini tidak cocok untuk kebutuhan modern. Nah, ini tidak tersedia hard disk sehingga sistem tidak bisa menggunakan secara penuh, tidak bisa boot OS. Mungkin ada hard disk tapi dia bukan SSD, kan kalau udah SSD dia lebih bagus. Tapi di sini dia masih pakai hard disk. Hard disknya juga kok untuk ini sudah jadul juga. Nah, selanjutnya perangkat hanya cocok untuk pembelajaran dasar, bukan pemakaian produktif. Nah, selanjutnya ada proses perakitan berhasil dilakukan hingga POST, dan masuk ke BIOS. Semua komponen terdeteksi. Nah, praktikum memberikan pengalaman langsung memahami struktur dan cara kerja hardware dalam sistem komputer. Jadi, pada saat kita mempraktikum semuanya itu, mulai dari pembongkaran komponen-komponen dalamnya dan pemasangannya, jadi kami tahu di dalam si casing PC itu terdapat banyak komponen-komponen yang bekerja dalam komputer tersebut. Untuk proses perakitan komputer, untuk langkah-langkahnya, pasang prosesor dan heatsink ke motherboard, pasang RAM, pasang motherboard ke casing, hubungkan kabel PSU ke motherboard, pasang dan hubungkan CD-ROM,
dan setelah itu dilakukan uji POST dan pengecekan BIOS. Setelah itu sistem menyala dan mendeteksi komponen tetapi tidak bisa boot karena tidak ada hard disk. Nah, untuk kesimpulannya itu, yang modul pertama itu sistem bekerja baik untuk tugas ringan, terlalu banyak aplikasi aktif bisa memperlambat sistem, dan ada penggunaan test manager efektif untuk pemantauan. Untuk modul 2 itu, perakitan berhasil dilakukan hingga tahap POST, tapi komponen tergolong lama dan kurang mendukung kebutuhan modern. Setelah itu, praktikum bermanfaat untuk mengenal struktur fisik komputer secara langsung. Jadi, untuk modul satu itu, saya belajar tentang sistem operasi dan test manager itu biar kita tahu mengelola sistem-sistem software yang ada di laptop kita, biar kita tahu mana pemakaian yang lebih besar dan kita bisa mengelolanya agar laptop tidak gampang panas atau kita bisa memanagenya. Untuk modul 2 itu saya belajar pada saat perakitan itu dan pengecekan, walaupun emang komputernya itu tidak menyala, tapi pada saat saya analisis itu yang pertama itu komponen-komponennya sudah jadul, tapi di situ kita memahami gimana caranya itu agar memasang komponen-komponen tersebut sesuai dengan tempatnya dan gimana cara dia bekerja, mulai dari motherboard, tempat tempat pemasangan komponennya, ada RAM, ada hard disk dan lain-lain. Dan itu poin-poin penting yang untuk saya dapatkan. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.